Gemericik air di Taman Madrasah Sanawiyah Al-Imarah terdengar deras, mencari perhatian di sepertiga malam terakhir. Ruang-ruang kelas terkunci rapat tanpa cahaya kecuali satu. Di ruangan tersebut, di bawah temaram cahaya, mereka berdiri bersedekap menghadap kiblat, ruku dan bersujud. Mereka tenggelam dalam bermunajat kepada Robbil Izzati. Mereka adalah Tiger Sakti, pasukan pengibar bendera Paskibra Madrasah Sanawiyah Al-Imarah. Selepas menunaikan sholat tahajud, bergegas menyiapkan perlengkapan. Bersyukur pada Allah, bersolat pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tim Paskibra MTS mendapatkan juara dan prestasi terbaik di lomba tingkat nasional. Satu yang pertama ingin saya sampaikan, terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya pada pelatih yang dalam hal ini Bapak Ihsan yang telah membina, melatih dengan penuh maksimal, pengorbanan dan perjuangannya. Mudah-mudahan menjadi satu kebanggaan tersendiri buat yang bersangkutan. Juga mungkin barangkali perlu saya sampaikan, ini di luar dugaan kami. Yang awalnya kami targetkan hanya menjadi barangkali juara satu bina di tingkat nasional. Namun sekali lagi ini satu prestasi yang sangat luar biasa, satu prestasi yang di luar dugaan, dan alhamdulillah sekali lagi bersyukur pada Allah kami mendapatkan juara utama ya, terbaik di tingkat nasional, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskibra MTS Al-Imarah. Allahu Akbar. Tiger Sakti. Jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa Al-Imarah TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Kultum Ramadan ini saya akan menyampaikan tema tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hakikat puasa adalah selaku orang yang beriman untuk mencapai ketakwaan.
Dan kita sebagai orang yang beriman, ketika datangnya bulan Ramadan, marilah kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira dan penuh semangat. Karena di bulan Ramadan ini adalah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya yang beribadah. Namun ada golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal zu'i wal atas." Yang artinya, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah mereka yang tidak melaksanakan amalan-amalan yang baik. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala yang harus kita gapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tiba datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu." Dengan demikian, betapa pentingnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Adapun orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama adalah orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini berarti pahala puasanya telah hilang. Kenapa? Karena disebabkan mereka tidak melakukan amalan-amalan yang baik. Puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan, bukan saja kita menahan lapar dan dahaga, tetapi badan kita, anggota tubuh kita pun berpuasa untuk tidak melangkah ke hal-hal yang Allah larang. Misalnya, tangan kita berpuasa untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Mata kita berpuasa untuk tidak melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Mulut kita berpuasa bukan saja berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi berpuasa untuk tidak berdusta, tidak bergunjing atau gibah. Hal-hal tersebut adalah merupakan sebagian contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga akan menghilangkan pahala puasanya. Maka marilah kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita sehingga kita menjadi orang yang memperoleh ketakwaan. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan sholat taraweh tetapi tidak menyelesaikannya. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang ketika melaksanakan sholat taraweh tetapi dia belum selesai melaksanakan sholat taraweh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh mengikuti imam sampai selesai, maka baginya dicatat pahala sholat semalam suntuk." Jadi betapa ruginya orang-orang yang melaksanakan sholat taraweh tetapi tidak sampai selesai, apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan ini. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, adapun orang yang merugi yang ketiga adalah jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab umat muslim di mana merupakan amalan yang sangat banyak sekali pahalanya, apalagi dibaca ketika bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala." Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi betapa besarnya pahala yang kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran, dan sudah seharusnya menjadi rutinitas yang harus kita kerjakan. Mari kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dan sekaligus menghatamkan Al-Quran. Yang keempat adalah
orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat merupakan amalan yang sangat penting sekali bagi umat Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan 5 perkara, yaitu Allah akan menghilangkan kesempitan dalam hidupnya. Allah akan menghilangkan siksa kubur darinya. Dan Allah akan memberikan buku catatan amalan-amalan dengan tangan kanan. Dan dia akan melintas di jembatan Sirat cepat seperti kilat. Dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang melaksanakan amal-amal ibadah yang baik, sehingga kita tidak menjadi orang yang celaka karena kita tidak menjaga sholat dan melalaikan sholat. Demikian kultum Ramadan singkat ini tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari golongan-golongan orang tersebut, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.